kesaksian-kesaksian dari beberapa sidang belakangan ini mampu untuk bisa meyakinkan ya setidaknya ya kepada publik bahwa memang kasus Hasto terkait dengan dugaan suap dan real ada. Ya tinggal nanti keyakinan hakim. Jaksa bagus sekali Bang. Bagaimana mereka mampu untuk menampilkan saksi-saksi dalam minggu-minggu persidangan yang benar-benar bisa dan tanda kutip menguppercut. Hasto itu kan terlibat karena perbuatannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ketika dia mencoba mengkaitkan kriminalisasi kemudian akhirnya ada dukungan dari sebagian orang dan sebagainya, itu adalah upaya pembelaan. Pembelaan itu kan bolehlah dilakukan secara hukum melalui penasihat hukum, media ataupun dengan dukungan-dukungan moral, tapi ya bagi saya ya tetap ini udah pengadilan, ya artinya bukti yang berbicara. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya Budi Ismail Piliang akan berdiskusi dan mengulas persidangan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang sudah berjalan hampir 3 minggu di Pengadilan Tipikor, ya kan? Dan seperti apa update-nya, arahnya akan kemana, ya kan? Apakah tim jaksa dari Tipikor mampu ya meyakinkan hakim bahwa Hasto memang bersalah dalam kasus suap dan penghalangan penyidikan, obstruction of justice. Nah, seperti biasa yang paling pantas mengulas ini adalah ex penyidik KPK, teman lama saya, Bung Yudi Purnomo Harahap. Woi, untuk kesekian kalinya Mas Yudi. Tidak pernah bosan. Tidak karena bosan. tidak kata jerah dalam perjuangan. Kalau Mas Yudi ini gampang, tinggal angkat telepon. Mas Yud, siap perintah bang, kan gitu. Mana berani kita perintah abang, ya kan? Nah, Mas Yud, Ya, sebelum gimana? kita membahas proses perjalanan persidangan Hasto, saya menemukan hari ini sesuatu yang menurut saya itu secara moral itu nggak pantas dilakukan, janggal gitu loh. Ada apa nih Bang? Jadi kan hari ini ada sidang. Betul, Ya ya, kan? minggu ini hanya satu kali, Ya. Jumat ini tadi. Dan ketika sebelum persidangan tokoh-tokoh PDIP dari Wapres Ganjar, ya Wapres PDIP yang kalah, Capres ya kan, dan beberapa elit PDIP datang, termasuk ada anggota DPR juga, ya kan, seolah-olah memberikan dukungan kepada Hasto. Iya. Bagi saya itu janggal, Mas. Kenapa janggal, ya kan? Kita kan semuanya bersepakat nih, dan partai politik juga adalah bagian yang paling depan dalam memberantas korupsi. Hasto ini kan kasusnya kasus korupsi. Iya kan, ditangkap oleh KPK itu kan konteksnya kan korupsi. Walaupun itu suap-suap kan bagian dari korupsi. Tapi dengan didatangi ini kok seolah-olah PDIP atau sebagian dari PDIP, ya kan, yang direpresentasikan oleh dari ada Hasanuddin itu Komisi 1, ada Ganjar, ada Ripka Ciptani juga, ya kan, dan ada beberapa vokalis PDIP di beberapa TV, ya kan, podcast, ya tuh, seperti Guntur Romli ada, ya kan. Nah, saya pikir kok PDIP tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa yang salah ya salah, jangan diberikan pembelaan yang secara terbuka begitu gitu loh, ya kan. Dan saya menduga ya, sepertinya mereka ini datang karena perintah ketua umumnya gitu. Berarti kan ini semangat anti korupsinya kan ada dari pimpinan atas partai itu. Gimana menurut Mas Yudi, apakah itu berpotensi untuk mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan? Oke, ya memang Bang, kalau kita bicara mengenai sidang, kan terbuka ya Bang. Siapa saja boleh hadir ya dalam kasus apapun, ya kecuali ada beberapa sidang peradilan yang nggak boleh, misalnya terkait dengan anak, ya kan, kesusilaan. Namun memang saya melihat ya dukungan kepada Hasto ini kan, saya pikir kalau tadi saya mendengar misalnya Pak Ganjar bilang moral gitu ya, memberikan dukungan moral. Iya, saya pikir
ya moral seperti apa gitu ya, yang sehingga kemudian harus diberikan. Karena sekali lagi harusnya kita semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ya tetap ya, karena ini masih peradilan, belum ada vonis hingga perkara ingkrah, tetap ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi kan sebenarnya kan bisa juga dukungan itu kan tidak dilakukan secara terbuka. Ya, walaupun nggak ada statement seperti yang dilakukan penasihat hukumnya ya, ya ke media secara gamblang melakukan pembelaan karena memang tugasnya. Tapi kan kehadiran itu kan adalah psikologis, gitu. Tadi ketika apakah kemudian akan mempengaruhi hakim? Ya hakim tentu juga akan melihat bahwa yang hadir ini kan ya beliau kan pasti hakim juga tahu siapa aja yang hadir. Tetapi ya kalau saya melihat ya hakim tentu akan bersikap tetap independen ya, tetap akan melihat pembuktian. Tapi ya sekali lagi Bang bahwa ya saya harap ya ini memang apa namanya dukungan seperti ini tidak perlu dipertontonkan pada publik gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya walaupun ya memang kedekatan ya, dan ya memang mau tidak mau suka tidak suka ya tidak harus dipungkiri ya memang Hasto ini masih sekjen PDIP ya. Ya tentu ya ada kedekatan organisatoris ya dengan teman-teman yang hadir gitu ya, karena masih sekjen gitu ya. Pengalaman saya ketika menangani berbagai macam kasus ya, baik itu yang melibatkan ada juga sekjen juga, kemudian sekjen partai ya Bang, kemudian bahkan ketua umum partai ya, ketika mereka menjadi tersangka ya mereka langsung nonaktif gitu ya, baik mereka mengundurkan diri ya atas inisiatif sendiri atau ya partainya ya dimundurkan diganti oleh partainya ya, atau diganti oleh partainya. Dan kemudian ketika proses persidangan pun yang hadir juga nggak banyak ya, paling hadir hanya bisa dihitung dengan jari, dan itu pun juga yang benar-benar mempunyai ikatan historis yang luar biasa ya, apakah kemudian balas budi dan sebagainya ya. Tapi ya sekali lagi bagi saya ya kehadiran mereka di sidang ya tentu ya memang hak mereka ya dan terbuka. Tapi kan tentu patut kita sayangkan ya bahwa kasus yang mereka hadiri ini, yang mereka saksikan ini adalah kasus korupsi. Ada plusnya lagi, perintangan penyidikan kasus korupsi. Ya kita harap bahwa ya ini tidak terulang lagi gitu Bang di dalam berikut-berikut ya, karena ya tadi bisa jadi kan ada kekhawatiran juga bahwa ketika yang datang adalah orang-orang top, ini kan orang tokoh-tokoh publik Bang. Ya bisa jadi ya tentu kan hakim kan melihat pengunjung ya kan, kalau kita bicara mengenai persidangan hakim melihat pengunjung ya kan, saling melihat gitu ya. Tapi ya saya percaya bahwa majelis hakim tentu ya tidak akan menganggap kehadiran orang-orang ini sebagai intervensi. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Namun ya sekali lagi Bang bahwa sekait dengan kehadiran mereka ya tentu ya publik lah yang bisa menilai. Publik yang bisa menilai. Iya, publik yang bisa menilai. Publik juga yang bisa menghakimi ya. Ya tentu kan semuanya kan kita serahkan pada publik ya, walaupun tentu mereka akan mengatakan loh kami juga punya publik ya kan. Ya kan mereka juga partai politik Bang. Ya apalagi suaranya kan juga 20% gitu kan. Terus kan udah turun Mas. Gitu ya. Betul. 17% gitu. Oh gitu. Ya. Sejak Pak Jokowi keluar dari gitu. Jadi seperti itu Bang. Jadi iya. ya saya pikir ini kan sebagai bentuk ya bagi saya dukungan moral bagi mereka gitu, tapi bagi kita kan juga dianggap ini show of force ya, bahwa misalnya Hasto tidak sendirian gitu, masih didukung oleh teman-teman partainya, kan bisa dibaca seperti itu. Walaupun tadi saya katakan bahwa isu kriminalisasi, isu politisasi ya itu semakin kemari makin tidak terbukti gitu ya, karena kesaksian-kesaksian dari beberapa sidang belakangan ini mampu untuk bisa meyakinkan ya setidaknya ya kepada publik bahwa memang kasus Hasto terkait dengan dugaan suap dan real ada ya, tinggal nanti keyakinan hakim. Jadi kembali lagi bahwa kedatangan orang-orang ini ya kita harapkan yang terakhir gitu Bang ya. Ya kedepannya kalau emang ingin memberikan dukungan kan bisa dengan di ruang tertutup gitu ya. Karena tadi bahwa bangsa kita sedang berperang melawan korupsi, ya harusnya zero tolerance terhadap hal-hal yang kita tahu kan tokoh-tokoh ini kan merupakan panutan juga dari masyarakat, terutama pendukung-pendukungnya. Jangan sampai ada
tadi saya katakan ada toleransi sedikit pun gitu kan terhadap kasus korupsi siapapun pelakunya dan apapun hubungannya sebagainya. Toh nanti kalaupun mau ada support secara moral kan bisa dilakukan nanti. Ya. Ya kan ketika sudah ingkrah misalnya toh, atau nanti ketika menjenguk di tahanan gitu kan. Seperti itu. Kalau menonton kan juga hanya menonton saja kan, tidak ada hal yang signifikan yang bisa mereka lakukan di dalam persidangan. Seperti itu, Bang. Ya, tadi saya mencatat ada dua narasi dari Mas Edi, saya pikir perlu kita ulas itu. Ya. Pertama, mengenai dukungan moral Ya. yang disampaikan oleh sejumlah orang yang Ya. petinggi PDIP itulah. Kemudian azas praduga tak bersalah. Ya. Kan gitu ya. Nah, padahal common sense ini, Ya. Mas Yud, ya kan. Kalau yang namanya dukungan moral, Ya. dengan cara diekspresikan dengan datang ke persidangan, ya itu kan nggak elok. Artinya dukungan moral itu adalah ingin mengatakan kepada Hasto, kepada audiens, Hasto ini nggak bersalah loh, kita harus dukung, kan seolah-olah begitu, Ya. ya kan? Nah itu satu. Kemudian berlindung lagi dengan azas praduga tak bersalah. Ya. Oke, itu bagian dari azas dalam implementasi hukum. Betul, hukum. Tapi sepanjang yang kita tahu, Ya. seluruh tersangka atau terpidana atau terdakwa terdakwa yang ada di persidangan tipikor ini, seluruhnya kan selalu mengatakan azas praduga tak bersalah. Toh terbukti semuanya bersalah kok. Jadi kan itu hanya bahasa basi. Ya, bahasa hukum, betul, Bang. Ya kan? Ya ketika ada orang dikatakan koruptor, saya belum koruptor kok, Iya. belum ini, tapi Sampai divonis. tapi kan Pertanyaannya, ada pernah yang bebas kan? Kan nggak ada. Semuanya akhirnya bersalah. Nah bagaimana nih menurut Mas Yudi? Apakah ini memang partai ini memang semangatnya memang nggak ada untuk pemberantasan korupsi? Ya secara common sense aja. Bukan berarti Mas Yudi sebagai bagian dari aparat penegak hukum ya kan nggak boleh mengomentari ini. ya. Bukankah ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh partai ini? Mereka nggak menghargai loh kerja kayak orang-orang kayak Mas Yudi ini. Bersusah payah mencari barang bukti segala macam. Di persidangan mereka mencoba mempengaruhi psikologis hakim. Iya kan? Kan mereka orang-orang yang berkuasa, Mas. Ya. Wajar kan kalau hakim ini ya bagi yang imannya juga nggak kokoh sebagai pengambil keputusan kan godek juga nih. Betul. Gimana Mas Yudi? Ya, memang menarik ya bahwa seperti pertanyaan-pertanyaan Abang tadi ya. Kita sebenarnya dalam bernegara ini mau seperti apa? Karena parsial gitu ya. Ketika misalnya dikatakan kasus Hasto itu adalah kriminalisasi dan politisasi yang menurut saya akhirnya mungkin jadi pijakan untuk membela. Namun kan kita juga tidak boleh memungkiri kalau misalnya ini kriminalisasi sebagai bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan KPK yang lain? Iya. Kan banyak yang lain, ya kan? Kenapa hanya kasus ini? Dan kebetulan melibatkan sekjennya, yang pertama. Kemudian yang kedua, juga penetapan tersangka ini kan dipilih juga oleh anggota DPR dari PDIP. Ya bisa jadi yang hadir salah satunya juga memilih nih 5 pimpinan ini. Ya. Karena kan pimpinan KPK ini kan ada 10 orang saat itu. Dipilih suara yang terbanyak. Betul. Kan nggak mungkin nggak ada suara PDIP Betul. di 5 orang yang terpilih itu. Ya Bang. Ya, ketika kemudian narasi-narasi kriminalisasi dan sebagainya disampaikan, ya berarti kan mereka menyudutkan pilihan mereka sendiri. Karena seperti yang tadi saya sebutkan Bang, bahwa 5 orang yang terpilih ini, 5-5-nya setuju kok, sepakat kok Hasto jadi tersangka, dan keyakinan mereka menetapkan Hasto sebagai tersangka terbukti sampai sekarang sudah menjadi terdakwa. Artinya kasus penyidikannya lengkap dan rampung. Betul. Artinya alat buktinya cukup. Dan dari proses-proses persidangan ya yang dilakukan oleh pengadilan tindak pidana korupsi, dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa sampai saat ini, baik saksi-saksi fakta ya yang berasal dari internal PDIP juga ada loh. Ya kan? KPU ada. Ya, bahkan dari KPK-nya sendiri penyidiknya ya, termasuk penyelidiknya juga menjadi saksi. Ya, artinya nggak ada loh yang menurut saya direkayasa. Orang mereka itu bersaksi di bawah sumpah, disaksikan secara umum, ya, tanpa tekanan. Kan nggak ada tekanan-tekanan ketika menyampaikan,
ya, baik dari audiens dan sebagainya, dan pihak Hasto pun diberikan kesempatan, baik Hasto sendiri yang saya lihat aktif juga bertanya, dan penasihat hukumnya, bukan hanya jaksa dan hakim. Jadi saya pikir ya sekarang ya tadi katakan bahwa ya memang saya melihat ya tentu ketika misalnya orang-orang ini hadir gitu ya di dalam persidangan, saya pikir bisa jadi mereka sudah mengukur mitigasi resikonya. Ya kan orang-orang ini kan juga bukan politisi kemarin sore Bang gitu kan. Artinya mereka tentu sudah mengukur nih sejauh mana. Dampaknya mereka sudah paham lah ya. Paham. Ya dengan segala risiko. Betul, apalagi kan juga pemilu mungkin masih lama. Ya kan, para pilkada juga mungkin mereka berpikir karena masih lama, paling pas juga lupa. Kan gitu ya. Ya biasanya begitu Bang. Atau dalam politik itu kan nggak ada teman atau kepentingan abadi, ya kan? Bisa jadi nanti mereka bergandengan tangan dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita untuk fokus di kasus ini, bahwa yang penting bagi saya, ya walaupun kehadiran mau sampai penuh sampai ratusan ribu orang di Pengadilan Tipikor, pertama hakim tidak goyah Bang. Yakin tuh, maksudnya yakin ya? Yakin, ya, hakim tidak goyah. Kemudian yang kedua, ya fakta-fakta persidangan yang coba dia ajukan jaksa seperti yang mengatakan untuk meyakini hakim, itu sampai saat ini saya melihat on the right track. Jaksa bagus sekali Bang, bagaimana mereka mampu untuk menampilkan saksi-saksi dalam minggu-minggu persidangan yang benar-benar bisa dan tanda kutip uppercut, ya kan? Uppercut itu KO gitu ya, tapi berapa? Kena pukul telak gitu ya, tapi belum KO dulu gitu kan, jadi pelan-pelan. Lebam lah ya. Lebam, artinya pelan-pelan dulu, benar. Artinya strategi makan bubur, ya pinggir-pinggir baru hap. Artinya saya ngelihat ya mereka sudah bagus lah, ya. Rekaman percakapan disampaikan, ya kan, kronologis fakta mulai dari kasus penyuapan, kasus PT IKA misalnya, kemudian kasus perintangan, itu kan semua disampaikan. Udah terungkap semua. Itu yang masalah PT IKA yang pernah kita bahas. Betul, yang kita bahas. Karena memang ada kedekatan Firly dengan Hasto, itu nggak terbantahkan. Dalam persidangan kan terbuka itu. Iya, dan yang paling menarik Bang, bahwa ada saksi Rizky Afridia yang dia itu sudah diperiksa juga. Di situ kan saya melihat ya ternyata ada motif Hasto di situ ya, bahwa emang ingin mengganti Rizky dengan Harun Masiku. Di mana Rizky kan kalau nggak salah mendapatkan puluhan ribu suara dengan Harun yang hanya berapa ribu, 5.000 kalau tidak salah gitu kan. Tapi memang di situ saya lihat ketegaran seorang Rizky ya, nggak mau dia ya, walaupun sudah ada utusannya Hasto ke Singapura, walaupun ada janji mau jadi dirut BUMN gitu ya. Ya emang ya tegar juga sih si ya kan suara rakyat loh, apalagi di orang sana. Itu dapil dia Bang. Setelah dia bersaksi kan muncul semacam kalimat tuh. Apa tuh? Anda memang sekjen, tapi Anda bukan Tuhan. Paten kali. Itulah. Emang kalian lihat nggak kaleng-kaleng gitu. Loh, dia ngomong. Artinya begini, dari kalimat itu memang terlihat Rizky ini dalam tekanan sebenarnya pada saat diperintahkan untuk mundur itu. Sampai nangis lah ya kemarin. Iya gitu loh. Nah itu kan membantah semua pembelaan teman-teman PDIP bahwa ini kriminalisasi. Terbukti kok di persidangan memang ini. Dan itu orang PDIP loh. Iya, dia sendiri kan orang PDIP. Dia sudah berbakti juga katanya dengan ke partainya. Ya kan kalau nggak salah kan memang kader murni, ya kan. Jadi ya kembali lagi Bang, bahwa ada kesaksian ini ya semakin bagi saya semakin memperkuat ya pembuktian bahwa ini nggak ada rekayasa, apalagi titipan Mulyono kan katanya dia gitu kan. Ya ini nggak ada lah, ya kan, gimana mau nitip gitu kan, kalau tersangka nggak bisa di KPK itu kemarin udah saya batalkan mentersangkakan orang ya. Kalau emang nggak ada buktinya, walaupun ada perintah sulit gitu kan, walaupun sulit lah, nggak mungkin malu nanti. Misalnya ada orang tersangka di persidangan, ya kan ada saksi, ayo kan dibantai sama pengacaranya Bang, ya kan, loh kamu ngomong ini malah kamu nih memberikan saksi yang palsu di persidangan, ya kan, malah backfire, iya kan. Nah jadi Bang bahwa ya
persidangan masih berjalan dan saya pikir masih panjang. Ya kita tunggu saja bagaimana ya, kan Hasto juga diberikan pembelaan ya, nanti dia ada saksi meringankan, ahli meringankan, bahkan nanti Hasto diperiksa sendiri sebagai terdakwa, ya kan, jadi nggak jadi masalah. Tetapi bagi saya poin terkait dengan suap ya kan sudah disampaikan ya kan, bahwa ada uang yang berasal dari Hasto gitu kan. Kemudian yang kedua terkait dengan perintah penyidikan, dan selama ini kita kan ya bantah-bantahan Hasto ini kan ya karena mereka, saya lihat sih kubunya Hasto ini ya karena selalu ngomong ke media ya. Tapi ya KPK kan nggak membantah di media gitu ya. Tapi kan KPK membantah melalui saksi-saksi di fakta persidangan. Menurut saya memang itulah kekuatannya KPK. Jadi bahwa inilah yang harus dicari KPK. Jadi misalnya jaksa kan tidak ngomong ke media gitu kan. Bagus juga saya pikir strateginya KPK. Biarkan saja mau dibantah, mau dibilang opini sama kubunya Hasto nggak jadi masalah. Gitu Bang. Nah, saya akan masuk ke masalah materi nih, Mas. Tapi sebelum ke sana ada pertanyaan satu kayaknya yang belum tuntas Mas Yudi berikan tanggapannya. Pertama masalah apakah ini pantas gitu loh. Mas Yudi kan sebagai penyidik nih, artinya orang yang bekerja untuk membuktikan bahwa Anda tindak pidana kan gitu. Tiba-tiba atas nama kepentingan partai, ini orang ini sekjen kita, terus mereka bela dengan datang ke sidang pengadilan, ya kan? Ini sebenarnya elok nggak sih cara-cara mereka ini? Kan mereka partai politik. Partai politik itu kan bagian dari elit di masyarakat gitu loh Mas. Mereka kan mencontohkan yang tidak baik. Sama aja secara tidak langsung kedatangan mereka ini kan mencederai pekerjaan seperti orang Mas Yudi ini. Gimana Mas Yudi? Ya saya pikir ya pasti mereka akan membantah, ini pasti ini ada luka moral dan sebagainya. Kalau bagi saya Bang sejujurnya ya karena ini sudah di persidangan, ya saya pikir itu nggak akan ada pengaruh lah, karena kan penyidikan kan sudah rampung ya, dan fakta-fakta pun sudah ada di situ. Tadi saya katakan bahwa judge itu kan akhirnya kan dari masyarakat. Oh, jadi Mas Yudi menyerahkan, ya kita menyerahkan akan menilai sendiri. Itu saya katakan bahwa ya ketika mereka hadir, apalagi bersama-sama, ya kan, tentu mereka sudah menghitung, ya kan, mitigasi risikonya dan sebagainya. Terus kemudian ketika mereka hadir kan saya pikir ya salah satunya kan karena memang Hasto masih sekjen partai gitu kan. Bahwa mereka mungkin sudah menghitung bahwa publik akan menjudge atau memvonis wah PDIP memang partai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Itu mungkin mereka biarinlah, paling tak juga mereka lupa. Seolah begitu ya. Iya, paling seperti itu. Jadi saya pikir ya sudahlah, toh sebenarnya ketika mereka hadir fisik ya artinya di ruang gelap yang nggak ada gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Toh belum ketuk palu ya kan. Iya, toh ketuk palu. Artinya kan masih azas praduga tak bersalah. Iya. Toh ketuk palu, misalnya kan masih ada pengadilan di atas. Iya, banding, ya kan seperti itu. Makanya kenapa sekarang fokus kita adalah bagaimana ya jaksa harus tetap konsisten, ya menghadirkan saksi-saksi seperti ini. Ya, saksi-saksi benar telak, ya kan, bukan saksi yang auditu misalnya, saksi yang kemudian dia tidak banyak memperkuat buktian gitu. Jadi hal seperti inilah yang sebenarnya menurut saya lebih fokus kita ke situ. Gitu. Kita akan masuk di situ, Mas Yudi. Kita tahu bahwa kasus ini kan oleh Hasto dan kawan-kawan ini dianggap politisasi dan kriminalisasi yang diberikan oleh pemerintah, oleh penguasa, dalam tanda kutip Mulyono itu tadi ya seperti Mas Yudi bilang ya kan, ke PDIP, ke Hasto, ya toh kan di situ tuh bingkai yang mereka bangun sebagai pembelaan diri bahwa mereka tidak merasa ini adalah korupsi, ya kan gitu loh. Ini hanya cara membungkam Hasto yang selama ini kritis kepada Pak Jokowi sama waktu menjabat menjadi presiden, ya kan. Nah, sementara di persidangan kalau kita simak sidang demi sidang, alat bukti dan saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Nah, gimana menurut penelitian Mas Yudi? Apakah pembelaan Hasto dan kawan-kawan ini, khususnya PDIP separuh, hanya begitu ya, PDIP separuh, ini memang mengarah kepada real telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah suap,
dan perintangan penyidikan, atau memang kuat ini kriminalisasi atau politisasi? Mas Yudi lebih melihat ke arah mana nih? Dari pemantauan Mas Yudi sebagai penyidik tentu lebih jeli daripada awam melihat. Jadi Bang, kalau kita bicara mengenai tadi bagus juga mengatakan sebagian gitu. Iya. Sebagian tuh bagi saya bahwa kalau misalnya ya orang kan sebenarnya udah bisa lah. Kan kita semua kan punya logika, kita bisa melihat fakta-fakta dan sebagainya. Andaikan ya sekjen partai benar dikriminalisasi Bang. Ya. Kekuatan partai PDIP sebagai mayoritas gitu ya, pasti tidak akan membiarkan sekjennya dikriminalisasi seperti itu. Apalagi oleh 5 orang pimpinan yang mereka pilih. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yang hadir tentu nggak hanya orang-orang yang tadi hadir gitu ya. Seluruhnya hadir. Wah, seluruhnya hadir, semua anggota DPR hadir gitu kan. Pimpinan KPK dipanggil ya kan ke DPR. Orang yang minta keadilan aja bisa dipanggil ke Komisi 3, apalagi yang ini kan. Kemudian ya Bu Puan misalnya pasti akan komen. Terus kemudian salah satu tadi abang bilang tokoh-tokoh tenang misalnya kayak Bambang Pacul pasti akan ngomong. Oh, kalau Pak Bambang Pacul ngomong ya Bang ya, saya sebagai seorang pengamat sosmed gitu ya, pasti akan diamini oleh para netizen itu gitu ya. Ya kan pasti Bang. Kalau misalnya Pak Bambang Pacul ngomong gitu, orang Pak Bambang Pacul itu kan dia netizen darling gitu kan. Ya kan dia. Apalagi mantan ketua Komisi 3 ya. Iya, apalagi kan dia dekat dengan podcast teman-teman kita juga, aktivis gitu ya. Artinya tentu kan ini saya melihat kan nggak semuanya lah. Saya pikir makanya kemarin saya katakan yang hadir itu kan mungkin mempunyai kedekatan ideologis, mempunyai kedekatan hubungan dekat, persahabatan gitu kan dan sebagainya. Dan kebetulan mereka juga itu, tapi ya kebetulan juga kan sekjen juga masih gitu. Nah, terkait dengan apakah kriminalisasi atau bukan kan sebenarnya udah dijawab dari dulu kita Bang. Sebenarnya apa yang terjadi di persidangan udah pernah kita ngomongin. Jadi kita tuh podcast kita tuh sebagai meramal masa depan gitu kan. Di persidangan terungkap nggak sih itu Mas bahwa memang nggak ada kriminalisasi memang? Loh, faktanya ada. Terurai ya? Iya, dan kan nggak mampu dibuktikan juga oleh Hasto bahwa dia dikriminalisasi. Mana itu dokumen-dokumen yang di Rusia? Sekarangnya Rusia mau Ukraina mau damai, ya kan? Ya si itu datang kemari malam diserahkan lagi, ke PDIP ya. Dokumen-dokumen itu yang ada bahasa Rusianya, saya bilang apa ini kan? Ya kalau buka-bukaan aja. Ternyata toh mereka nggak bisa pakai juga di persidangan. Kalau toh memang mereka punya dalil, punya bukti, punya dokumen yang bisa menggemparkan dunia politik kan gitu, ya kan? Mana? Saya gitu. paham Bang bahwa itu adalah Berjen, tapi ini udah tersangka loh. Ketika tersangka, aku nggak bisa mundur. Apalagi udah terdakwa, kan nggak mungkin tiba-tiba gara-gara berapa belas dokumen tersebut pengadilannya stop, kan nggak ada, nggak mungkin, ya kan? Jadi indikasi dan menuju fakta-fakta dan bukti ada suap itu terungkap di persidangan ya? Wah, terungkap banget, jelas sekali, gamblang, ya kan? Dan itu dilakukan oleh Hasto memang? Ya. Atau orang penyidik Hasto menyuruh orang, si Rosa, orangnya mengaku memang disuruh Hasto gitu? Iya, dari bukti-bukti kan sudah ada, dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah makanya tadi saya katakan Bang, ya sebenarnya kan sudah tidak bisa mengelak lah. Ya kalau saya ngelihat ya pertanyaan-pertanyaan lawyernya pun kepada saksi-saksi ya lebih ke banyak pertanyaan-pertanyaan normatif gitu ya. Nah saya pikir karena pertanyaan yang misalnya coba untuk membingungkan, pertanyaan yang berulang-ulang supaya konsisten nggak sih jawaban saksi gitu kan. Tapi kalau materi saya pikir saya kan lihat di ini ya YouTube ya, hakimnya bijak sekali memang. Ketika hakim sudah mau masuk materi dia kemudian narik gitu kan. Oh biar itu aja yang menjadi keyakinan dia. Wah bagus sekali emang hakimnya. Keren ya? Keren lah ketika membacanya. Nah jadi Bang bahwa Hasto itu kan terlibat karena perbuatannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya ketika dia mencoba mengkaitkan kriminalisasi kemudian akhirnya ada dukungan dari sebagian orang dan sebagainya, itu adalah upaya pembelaan. Pembelaan itu kan bolehlah
dilakukan secara hukum melalui penasihat hukum, media ataupun dengan dukungan-dukungan moral, tapi ya bagi saya ya tetap ini udah pengadilan, ya artinya bukti yang berbicara. Nah, kan? Dan ketika bukti yang berbicara ya tidak akan bisa mengelak. Ya memang Bang, ya pengalaman saya jarang lah ada koruptor ngaku gitu kan. Pengalaman saya walaupun nggak ngaku sampai ingkrah pun nggak ngaku gitu kan. Bahkan ada Bang yang keluar dari penjara tetap tidak mengaku dia korupsi gitu ya. Padahal dia dari suka miskin udah berapa belas tahun gitu kan. Tetap aja nggak ngaku ya kan. Ya nggak masalah gitu ya. Bahkan lebih telak lagi gitu kan. Artinya langsung menyerahkan uang gitu ya atau langsung menerima duit. Dan kan dalam kasus korupsi itu kan nggak harus dilihat langsung ngasih duit atau enggak kan, tapi kan ada bukti-bukti ya kan. Makanya kenapa korupsi kejahatan luar biasa seperti itu Bang. Termasuk juga tuduhan atau pasal yang terkait dengan perintangan penyidikan, obstruction of justice, juga dalam persidangan juga terungkap memang ada upaya-upaya nyata dari Hasto dalam menghalang-halangi penyidikan. Itu memang terbukti dan terungkap juga kan? Iya terungkap Bang, betul terungkap. Jadi saya lihat malah justru ya kasihan dengan apa namanya orang-orang yang dituduh, misalnya kayak Pak Jokowi gitu ya. Apa namanya, kenapa dia ngelempar ke sana gitu kan, harusnya hadapi aja. Toh walaupun dia ngelempar ada kriminalisasi bagi tetap tersangka. Nah, tetap jadi terdakwa. Ya kan? Ya tetap dia harus menghadapi proses hukum. Ya kecuali kalau dia ngelempar kemudian nggak jadi gitu kan. Nah, dan kemudian juga terbukti bahwa ya sebenarnya waktu itu mau di fakta persidangan dari Rosa Purwobekti itu kan sebenarnya akan ingin menangkap Hasto dan Harun Masiku ya berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki dalam proses OTT itu gitu ya. Nah, tapi kan gagal. Ya. Karena memang bocor ya kan. Ya jadi apa namanya, kesaksiannya Rosa Purwobekti kan kotak Pandora juga gitu kan terhadap kejadian saat itu gitu. Dan memang akhirnya ya narasi-narasi kriminalisasi kan salah satunya adalah ini kasus lama kenapa diungkit kembali, ya harusnya ketika itu udah tersangka gitu kan. Tapi kemudian akhirnya nggak jadi tersangka, tapi kan di pimpinan yang baru ya jadi tersangka dengan katanya buktinya daur ulang. Ya kalau bukti ya terkait dengan suatu peristiwa yang sama, ya kan? Ya pasti buktinya sama lah. Kan pembunuhan terhadap A, ya pasti buktinya pisau. Masa nggak boleh ada pisau yang sama, ya kan? Oh itu pisaunya pernah digunakan di perkara itu, kan nggak begitu logikanya. Argumen mereka didaur ulang tuh nggak tepat ya? Nggak tepat. Tapi mesti mending nih bahasanya agak lebih halus daur ulang. Sebelumnya kan oplosan. Ya bilang, oh ini bahasa hukum apa ini oplosan kan? Gitu. Jadi kembali lagi Bang bahwa ya tentu apa yang dilakukan oleh KPK ini kan merupakan upaya penegakan hukum. Ya kita tahu bahwa KPK babak belur sebelumnya. Ketika sekarang ya KPK saya kan habis sakit parah gitu ya. Dan tentu kan nggak bisa langsung lari ya. Tapi setidaknya sudah dalam pimpinan kali ini kan sudah ada beberapa lah kasus. Termasuk Hasto kan berani mereka menaikkan setelah masa Firly dan kawan-kawan tidak naik-naik gitu ya. Artinya ini kan suatu hal yang baik ya, hal yang positif gitu. Terlepas dari tuduhan apapun ya saya pikirkan bahwa kayak Pak Setio itu kan ketua KPK kan dia dipilih oleh semua yang hadir loh. Ya artinya semua partai mendukung dia sebagai ketua KPK. Ya artinya nggak ada tendeng aling-aling bahwa dukungan politik kepada dia juga kuat. Nah Mas Yud, dari persidangan yang sudah berjalan ini ya, ada benang merahnya nggak Mas Yud terkait dengan keberadaan Harun Masiku? Ternyata kan memang ada mata rantainya itu ya, komunikasi antara Hasto dengan Firly atau sehingga kemudian gagallah OTT di PT IKA itu. Artinya apa? Bisa digali nggak dari persidangan itu? Mungkin ada perkara baru misalnya, memang ada upaya yang secara sengaja untuk membiarkan Harun Masiku itu lari dan sampai sekarang nggak bisa diketahui keberadaannya. Dari persidangan ini bisa ditemukan jalan untuk mencari Harun Masiku nggak sih Mas? Nggak harus dari persidangan. Dari Dari yang lain pun bisa. Jadi kali ini kan persidangan hanya untuk membuktikan perbuatannya Hasto. Ya dalam suap terhadap komisioner KPU dan perintangan penyidikan. Seperti misalnya yang menenggelamkan handphone gitu. Artinya nggak semuanya gitu ya harus diungkap, nanti bocor dong gitu ya. Tetapi tadi katakan saya berharap bahwa
Harun Masiku juga bisa tertangkap ya. Artinya sebenarnya bagi saya Harun Masiku itu kan sebenarnya ketika Hasto sudah tersangka ngapain lagi dia di luar, ya kan? Berarti ada yang ditakutin Nah, dari mulutnya Harun Masiku kalau dia tertangkap dan kemudian dia bercerita. memang Bang kalau kita bicara mengenai orang-orang di negeri ini ya, kan mereka punya namanya circle ya Bang ya. Iya, iya. Mereka punya circle dan dalam circle itu kan ada saling kepercayaan untuk misalnya mengurus sesuatu lah dan lain sebagainya. Atau ketika dia menjadi seorang pejabat dia mengetahui sesuatu akhirnya kan mungkin punya kartu as. Ya kan yang mungkin ini akan sangat berbahaya. Tapi ketika dikatakan Harun Masiku masih hidup otomatis saya katakan masih hidup lah. Terkait dengan tersangka korupsi dan sebagainya, memang tersangka korupsi itu unik ya. Bahwa tersangka korupsi ini kan tentu dia mempunyai level yang berbeda. Ya dia nggak akan bisa dihilangkan karena tentu dia sudah punya otak juga gitu ya. Ketika kalau saya hilang mungkin dia punya file-file. Saya ada kasus ya bagaimana orang itu dia menyimpan banyak rekaman-rekaman pembicaraan. Jadi kalau udah apa-apa dia akan dibuka gitu kan. Jadi saya nggak tahu nih kasus Harun Masiku seperti apa ya. Tapi ya bagi saya harus dia ingin mengatakan bahwa Harun Masiku punya kartu truf tentang Hasto kah, tentang PDIP kah, sehingga memang dibiarkan untuk menghilang gitu loh. Nah, apa ada hipotesa seperti itu, Mas? Nah bisa jadi ya karena bagi saya kasusnya Harun Masiku ada kasus yang unik. Ketika seseorang menjadi buron dalam pengalaman saya paling setahun 2 tahun batas psikologisnya. Ini kan hampir 5 tahun. 5 tahun dia nggak kangen sama istri atau kalau dia punya anak dengan ayah ibu. Kita aja misalnya kalau punya orang tua di kampung setahun sekali lebaran kita datang gitu. Bahkan kita minta cuti gitu panjang gitu ya atau ketemu orang tua kita. Ini kok kayak biasa padahal kalau kita lihat perjalanan hidup Harun Masiku dia adalah orang yang biasa. Bahkan dia ngejar cita-cita sampai S2 di Inggris gitu kan dan dia berorganisasi di sana. Sempat menjadi ketua kalau tidak salah gitu ya. Artinya dia orang punya cita-cita. Sehingga kan orang harus hilang di bawah tanah. Iya kan? Artinya menurut saya ini nggak ini secara logika lah. Toh kalaupun misalnya dia menyerahkan diri, kan dia nggak ngomong pun bisa. Kan dalam hukum itu keterangan tersangka atau terdakwa tidak bisa untuk menjerat dirinya. Dan dia tidak boleh dipaksa. Ketika dia bilang tidak tahu ya udah. Atau dia terdakwa, dia tersangka gitu ya. Dia maja gitu ya. Tapi ya mungkin tak ketakutan juga. Bisa jadi kan tiba-tiba dia ngomong. Ya kan? Apa sih Mas yang ditakutin? Nah itu ya kita tunggu saja gitu kan. Saya dengar-dengar Mas Yedi sudah tahu kotak Pandoranya apa. Waduh, kotak Pandora. Kita lihat di episode berikutnya. Biar makin panjang. Jadi kita kembali lagi ke fokus ini Bang. Hari ini juga penyelidik KPK juga yang saat itu memimpin OTT kan juga diperiksa ya. Rosa ya. Rosa kemarin penyidik. Sekarang penyelidiknya Mas Arif ya. Ya lihat juga banyak juga ya. Nanti mungkin pemirsa bisa melihat di videonya ya. Karena tadi saya baru aja baca berita ada keterangan-keterangan dia ya. Ya bahwa itu bagi saya ini menarik ya. Ketika misalnya kubu Hasto mengatakan ini sejarah bahwa penyidik menjadi fakta, menjadi saksi fakta kan biasanya saksi verbalisan terkait dengan proses formil penyidikan ya. Tapi ini jadi saksi fakta. Loh kan nggak masalah. Ya karena korupsi itu kejahatan luar biasa. Kan nggak ada yang tahu juga seorang sekjen partai bisa jadi tersangka. Iya. Ya kan? Siapa duga ya kan? Siapa duga gitu kan? Ya siapa yang duga bahwa ketika yang lain mundur dia masih menjabat. Ya kan kalau bicara sejarah banyak sejarah yang terungkap gitu kan. Ya nggak masalah. Loh hakim yang memperbolehkan. Kan ya kan di challenge ya. Apa namanya? Pas itu saya katakan sebenarnya ya kalau ini ada kriminalisasi ya kan. Ini udah sampai proses persidangan kok. Pengacara-pengacara yang Hasto selalu men-challenge loh saksi. Ya kan? Hastonya sendiri men-challenge loh. Nggak dilarang. Ya, diperbolehkan nanya apapun oleh hakimnya juga. Jaksa pun juga jarang-jarang nyanggah gitu kan. Ya kadang-kadang lihat wah ini jaksanya harusnya lebih keras ini kan. Sanggah aja tapi saya pikir jaksanya ya mungkin ya udah tanya aja gitu kan untuk membuktikan bahwa ya tanya apa aja bebas lah. Nanti hakim aja lah yang menentukan boleh atau tidak. Apa yang diharapkan jaksa
penuntut Mas dengan menghadirkan mantan penyelidik KPK itu? Apa yang diharapkan jaksa? Saya melihat ya jaksa itu ingin ya hakim ya memahami suasana kebatinan saat itu. Sehingga kemudian kasus Hasto berlarut-larut. Sehingga kemudian baru sekarang jadi tersangka. Kemudian mengapa harusnya penyidik harus menjadi harus jadi saksi sidang, ya. Kemudian bagaimana bukti-bukti yang sebenarnya sudah ada gitu kan saat itu, kemudian baru disampaikan saat itu. Mengapa ada saksi-saksi baru, ya kan? Kemudian mengapa ada keterangan-keterangan tambahan dari saksi yang lama tapi waktu itu belum disampaikan, ya. Karena kan untuk membantah, tadi saya katakan daur ulang, ya kan. Kemudian dikatakan bahwa udah ada putusan sebelumnya nih, nggak ada nama Hasto gitu kan, ya kan. Ya padahal kan bukti berkembang, ya kan. Ya ada pembunuhan misalnya ada pembunuhan 5 tahun lalu, ya kan. Pelakunya 3 orang. Ya kemudian ketika diketahui ada pelaku 1 lagi, masa nggak ditangkap? Karena nggak terbukti bahwa karena udah ada inkrah 3 orang aja, kan nggak juga. Yang penting ada 2 alat bukti yang cukup, yang langsung ya terkait dengan Hasto ini. Jadi saya pikir nggak masalah dan saya katakan Bang, kan persidangan ini fair, ya. Kalau kubu Hasto merasa saksi itu nggak mendukung mereka gitu ya, kan bisa ditanya-tanya Bang, ya. Challenge lah ya. Di challenge. Mau tadi saya katakan ya kan teknik memeriksakan gitu-gitu aja, membuat bingung gitu kan, Pertanyaan berulang-ulang, ya kan, bolak-balik, ya kan, nanti beda orang beda ini gitu kan, seperti itu. Jadi ya kembali lagi ya, kalau kasus kriminalisasi ini ya sampai saat ini zonk ya. Nah bagi saya zonk ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti Hasto dan PH-nya, penasihat hukumnya, gagal membuktikan dan meyakinkan majelis hakim bahwa kasus ini adalah kriminalisasi. Iya benar. Apalagi ya pertanyaan-pertanyaan mereka kan kepada saksi-saksi dan material, ya kan? Artinya gagal juga meyakinkan bahwa persidangan ini adalah instruksi Mulyono. Iya betul, luar biasa gitu kan. Secanggih apa, udah pensiun gitu, udah mantan gitu kan. Tadi saya katakan, kalaupun dikasih cocok logi, ya semua pasti bisa cocok logi gitu kan. Iya. Ya kan, tetapi ya kita tahu ya bahwa tadi persidangan kan terbuka Bang. Ya, kalau ada hal yang janggal, pasti publik kan nggak bodoh-bodoh amat. Ini kan isu-isu ini seperti kayaknya publik itu kita kayak nggak punya logika gitu kan. Kalau misalnya publiknya bodoh semua ya. Iya, kalau Bang benar Hasto dikriminalisasi, ya pasti akan terungkap Bang. Betul. Nggak ada rekaman, nggak ada alat bukti, nggak ada saksi. Orang saksinya pun juga ada. Saya katakan saksinya kan yang sudah disampaikan dari pihak KPU, orang PDIP-nya sendiri, orang KPK-nya, ya kurang apa? Ya kan, kemudian rekaman penyadapan kan dibuka, ya kan? Sampai pernah ada viral tuh, ya kan yang lalu gitu ya. Tapi gak usah dibahas di sini gitu ya. kita sebenarnya masih menghormati gitu Bang, untuk spill dikit. kita sebenarnya masih menghormati untuk tidak membahas ya yang memang faktanya belum banyak gitu ya. Nah, yang istilahnya masih katanya, kalau katanya nggak akan kita bahas Bang, ya kan? Misalnya kayak perintah ibu gitu kan, ibu siapa gitu kan, ya kita nggak akan bahas gitu kan. Nah, karena ini adalah pembicaraan antara 2 orang, bukan langsung terkait. Nah, jadi itu kan asosiasi ya. Asosiasi Bang. Perintah ibu. Iya. Asosiasi publik pasti ke ibu itu kan gitu. Tapi kan bisa dibantah juga. Bisa bantah juga. Ya. Jual nyatut nama, ya kan? Tapi kalau misalnya ada bukti lain misalnya, tapi kan kalau masih kayak begitu ya enggak. Saya ketanyakan perintah ibu, ya saya bilang kita nggak bisa berasumsi seperti itu gitu kan? Karena kita bermain dengan logika hukum. Karena ini baru bicara ada 2 penyadapan 2 orang, ya kan? Bukan langsung dengan misalnya siapa yang orang dianggap ibu gitu. Nanti ibu bilangnya jangan-jangan ibu kandung dari 2 orang yang bicara itu kan bisa juga. Gitu kan. Jadi ya kita nggak ke situ Bang. Jangan-jangan itu ke Ibu Kartini ya.
Jadi ya seperti itu Bang. Kalau misalnya kayak begitu, kita nggak akan perdalam kan Bang? Iya, Karena kita paham. Ya kan kita nggak suka, wah itu enggak lah. Nah tapi kalau yang keterangan fakta-fakta persidangan yang lain yang ada korelasi ya koherensi baru kan kita bicara kan. Bahwa memang udah plak-plak keteplak ya kan bukan the auditu gitu bahasa auditu maksudnya saksi katanya karena apa namanya unus testis gitu kan. Ya, apalagi kalau satu seksi bukan saksi gitu kan. Gitu jadi artinya KPK mampu membuktikan bahwa mereka tidak hanya satu saksi, ya mereka juga mampu membuktikan bukan hanya dikasih saksi the auditu, ya kan, tapi bisa mereka bantah semua itu bahwa saksi lebih dari satu, saksi juga ada saksi fakta, seperti itu Bang. Apa yang Mas Yudi ambil ya sebuah fakta-fakta yang disampaikan oleh saksi yang bernama Rosa itu mantan penyidik KPK. Apakah memang Rosa waktu di persidangan kemarin itu mampu menyajikan sebuah perspektif, sebuah fakta apa yang dia lihat dan dia lakukan dan dia rasakan gitu ya bahwa apa yang disampaikan Hasto itu salah gitu. Gimana Mas? Ya kalau saya melihat kan dia secara tegas dan gamblang ya menyampaikan ya bagaimana proses OTT. Ya bagaimana ketika ternyata OTT-nya sudah bocor gitu kan padahal mereka belum tuntas. Mas, sebenarnya kalau ngomong ke media gitu ya, itu kan tuntas dulu kalau pimpinan mau ngomong. Semua ditangkap, sudah. Baru ya, kemudian expose gitu kan, perkara ya kan. Nah, barulah. Tapi kalau belum sudah ada di media itu kan pasti mereka sudah merapi-rapi, beres-beres kan. Ya saya pikir kemarin saya sampaikan misalnya terkait dengan fakta persidangan ya Firly harus diperiksa. KPK harus memanggil ya kan Firly. Kenapa bocor gitu ya? Ya terkait dengan keterangan dari Rosa ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu ini kan apa namanya kebetulan misalnya ternyata Satgas yang menangani penyidikan diganti. Kalau di KPK kan biasanya kami kalau Satgas penyelidikan ada Satgas penyidik yang ikut, dia menangani karena paham kasusnya. Sementara waktu kan argonya berjalan 1 kali 24 jam. Ya ketika misalnya ada penyidik lain bingung dia nanti kan mempelajarinya dan sebagainya. Ya kan? Kemudian ketiga Rosa ini pernah dipulangkan juga. Gitu kan dikembalikan gitu kan. Satuannya. Iya, akhirnya nggak jadi kan karena Polri tidak mau gitu kan. Nah, jadi mau dibilang kebetulan gitu kan seperti itu dan jadi itu yang menurut saya yang harus dikonfirmasi ke Firly. Walaupun saya baca katanya Firly melalui pengacaranya membantah ya seperti itu ya, tapi kan yang membantah kan hal yang biasa gitu kan, tapi ya konfirmasi ya walaupun ya kita tahu Firly yang sudah jadi tersangka belum ditahan juga gitu ya. Tapi bagi saya KPK nggak boleh pakuwuh. Ini penyidiknya sendiri yang sudah ngomong di persidangan dan Kasatgas juga ya saya pikir ya Firly harus diperiksa lah. Jadi menurut Mas Yudi dari keterangan Rosa itu ya kan paling fair adalah mengkonfirmasi dengan memanggil Firly Bahuri langsung ke persidangan untuk dimintain untuk dikonfrontir pernyataannya Rosa atau keterangan Rosa. Jangan. Berarti gimana Mas? Ya di penyidikan aja Rumah Siku. Kalau misalnya di fakta persidangan dia kan pasti udah menyiapkan tidak, tapi kalau waktunya kan juga singkat. Ya kan? Ya, waktunya kan sangat singkat. Ya. Kalau ya misalnya di pemeriksaan penyidikan kan saat ini kan ada sprindik yang masih aktif yaitu Harun Masiku. Kalau di situ kan penyidik bisa menggali lebih dalam. Oh, dalam sprindik Harun Masiku. Betul. Firly termasuk prioritas yang harus dipanggil atau diperiksa. Betul, yang diperiksa. Oh, berdasarkan keterangan Rosa di persidangan Hasto kemarin. Betul. Sehingga kan kalau misalnya di penyidikan itu kan dia bisa diperiksa gitu kan, walaupun kan jadi sejarah juga gitu kan. Ketua KPK udah menjadi ketua KPK pertama jadi tersangka korupsi gitu ya. Benar. Sekarang malah akan diperiksa lagi gitu ya. Jadi bagi saya ya kasus ini kan sekali lagi sangat unik. Ya makin kemari makin banyak fakta yang terungkap, makin kemari kotak Pandora yang semakin besar. Ya kita akan tunggu Bang kejutan berikutnya. Dari fakta-fakta persidangan ya Mas Yud, apakah memang ada semacam relasi ya antara Hasto dengan Firly dalam lolosnya Harun Masiku? Nah itu belum sampai ke situ karena saya katakan Bang, ya belum ada relasinya ya. Ya kan ini kan masih
prosesnya kan masih berjalan persidangannya. Itu yang pertama. Yang kedua kan ini masih pembuktian Hasto. Ya kan? Nah, nanti ya kita harap makin kemari makin banyak yang terungkap. Ya kan? Jadi masih terlalu dini lah, masih terlalu itu menyimpulkan seperti itu. Tapi bagi saya saat ini ya lebih baik saya malah menyarankan jaksanya fokus aja dulu ke pembuktian Hasto. Ya, dalam perintangan penyidikan. Ya, karena memang terkait dengan itu kan belum masuk dalam dakwaan juga gitu ya. Tapi nanti kan masih ada sprindik yang baru nih. Sprindik yang masih hidup. Dia masih hidup. Ya kan, Harun Masiku gitu kan. Dari situ aja mulai masuk. Nah, di situ makanya saya bilang lebih bisa memperdalam. Sehari ini nggak selesai periksa Firly, besok periksa lagi, ya kan? Berarti kalau itu dihidupkan dengan memanggil Firly, ya, Ya. ada kemungkinan ya, ada kemungkinan Firly bisa jadi tersangka ya. Nah, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi obstruction of justice. Iya. Nah, tadi saya katakan bahwa ya perlu 2 alat bukti yang cukup. Ya, tapi kan saya kenal sama Rosa gitu ya. Saya pikir saya udah kerja sama dia gitu ya. Selama di KPK, dia adalah orang yang integritas, dia adalah orang yang tanpa kompromi, dan banyak loh kasus-kasus. Bahkan kemarin pun di persidangan kan disebutin nama kasus-kasusnya dia apa aja tangani gitu ya. Tangani ini ya, ini wah emang kasus besar semua yang tangani sama dia. Mulai dari SYL, Gubernur Papua, kemudian IKTP, ya kan, direksi-direksi BUMN, OTT gitu. Wah, semua jadi nggak mungkin lah. Rosa yang udah pengalaman di puluhan kasus nangani kayak gini Nggak selesai ya. nggak selesai, ya nggak tuntas, apalagi kan istilahnya suap yang kerugian keuangan negara yang lebih rumit aja dia bisa gitu. Jadi Rosa ketika menyampaikan ke persidangan pasti dia sudah berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki. Dan kemarin ketika saya mendengar melihat di video ya di YouTube gitu ya terkait dengan saksian dia lu kan ada tuh berapa berapa menit gitu ya, saya dengerin, saya sama gitu. Saya seperti melihat Rosa itu seperti ekspos gelar perkaranya Hasto di depan hakim gitu ya. Jadi jelas semua. Jadi hakim tambah terang benderang. Tambah terang benderang. Waktu-waktunya, ininya, alat buktinya apa, bagaimana gitu kan. Teknis pun Rosa paham. Dan itu memang Kasatgas. Jadi kalau Kasatgas di KPK, itu dia harus paham semua perkara dari A sampai Z. Kalau penyidik, biasa kami kan misalnya penyidik kan misalnya ada 5 orang, itu kan dibagi. Misalnya Yud, kamu proses awal ya, nanti tengah, ya nanti yang lain ini nanti akhir. Dibagi itu ya? Jadi fokus ini. Nah, tapi kan kita akan mengirimkan hasil BAP kita kepada Kasatgas. Semua dia mengkumpulkan semua. Jadi Kasatgas lah yang menganalisa seluruh temuan-temuan dari tim penyidik yang ditugaskan. Betul. Jadi dia mata rantainya tahu semua. Tahu. Ya kan? Kalau penyidik ya mungkin saya ya kalau membaca ini, tapi kan saya ya hanya sekedar membaca aja untuk memperkuat ini ya, tapi nggak akan paham betul gitu ya. Nah, tapi kalau kita tanya tentang orang-orang yang kita periksa terkait dengan tugas ibu, pasti kita paham betul. Nah, tapi kalau Kasatgas bener Bang, Kasatgas di KPK itu harus semuanya, karena dia membuat resume perkara, dia membuat presentasi PowerPoint, poin-poin apa yang disampaikan ke pimpinan, dia membuat resume analisis yuridis, analisis fakta terkait dengan kajian. Jadi ya saya pikir ya memang menarik ya, benar yang dikatakan oleh kubu Hasto bahwa ini sejarah penyidik menjadi saksi fakta. Tetapi saksi fakta yang ya mampu untuk mengungkap. Dan kenapa kemudian penyidik menjadi saksi fakta? Karena keterangannya memang keterangan fakta yang sangat dibutuhkan. Yang tadi Bang Budi bilang kenapa jaksa menghadirkan penyidik dan sebagainya, karena tadi untuk meyakinkan dari hakim bagaimana suasana kebatinan ketika tahun 2020 ketika Harun Masiku kemudian tidak tertangkap sampai saat ini ya, ketika waktu itu kemudian Hasto juga tidak tertangkap, ternyata Hasto mau ditangkap gitu kan, kemudian tidak tertangkap gitu kan, artinya sekarang ya bagi saya ada 2 hal yang sangat penting. Pertama, bola ada di tangan KPK untuk menuntaskan kasus ini siapapun yang terlibat, ya supaya nanti juga jangan dikatakan Bang Firly, nanti kubu Hasto bilang kok Firly nggak diperiksa lagi kan, ya kan, semua harus diungkap gitu. Kemudian yang kedua
ya hakim harus independen, ya tidak harus seperti Dewi Keadilan yang matanya ditutup, ya. Kemudian timbangannya adil kepada kubu Hasto, adil kepada KPK berdasarkan keyakinan dia, ketiga orang majelis itu, ya, tanpa ada tekanan, ya, tanpa ada suap, tanpa ada apapun juga, bahwa dia yakin, ya, bahwa kalau memang Hasto misalnya bersalah, ya katakan bersalah, kalau tidak ya tidak gitu ya. Tapi bagi saya, subjektif saya ketika melihat fakta-fakta persidangan, wah ini kan daging semua. Daging. Gitu. Nggak ada tulangnya ya. Nggak ada tulangnya. Siap. Nah, Mas, terakhir nih. Oke. Kasus Hasto ini kan sebenarnya publik berharap bukan saja ini terbukti bahwa ini bukan kriminalisasi atau ini bukan politisasi, tetapi publik tuh ingin tahu sebenarnya Harun Masiku ini kaitannya apa dengan Hasto. Sebenarnya ada apa sih kok bisa kok dihilangkan kan gitu loh. Itu. Dan dari kasus Hasto ini kan publik berharap Harun Masiku segera tertangkap. Betul. Dari persidangan yang sudah berjalan ini, Mas Yudi bisa menduga nggak bahwa ya sebentar lagi kalau ini kasusnya sudah selesai, Harun Masiku akan ketangkap? Atau mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah Harun Masiku masih hidup nggak sih, Mas? Iya, tadi sudah saya katakan Harun Masiku masih hidup. Masih hidup? Ya masih hidup. Yang kedua, saya yakin pasti akan ketangkap cepat atau lambat. Ya, karena Rosa itu juga udah berapa kali dia menangkap buronan ya. Ya, kemudian yang ketiga, ya, terkait dengan motif dan sebagainya, saya pikir nanti dengan perbuatan-perbuatan dari Hasto sendiri ya. Tadi ada menyuruh orang ke Singapura, kan tentu kan kayaknya ini banget gitu. Memang Bang, sejujurnya ya, andaikan dulu si Rizky Aprilia ini mau mundur aja, karena sekjen loh yang merintahin. Sekjen kan abang paham diri, abang kan pergaulannya politisi. Sekjen itu kan udah, wah kalau yang merintahin siap, ya kan? Tapi kan sekjen bukan Tuhan. Artinya kalau dulu Rizky oke-oke aja ya. Iya. Nggak ada tuh kasus ini. Ini kan karena Rizky nggak oke, akhirnya mereka mencari jalan. Pengadilan sebenarnya mereka udah bagus tuh ke pengadilan gitu ya. Tapi kan ternyata nggak direken juga sama KPU kan. Akhirnya menjalani suap. Jadi emang menarik nih. Mungkin bisa jadi karena ini ya, tapi kan harusnya kan ketika memang buntu dan semuanya jangan pakai jalan menyuap dong. Nah, ini kan bagi saya sering mengatakan dalam jumlah memang receh. Nggak sebanding dengan triliunan kerugian keuangan negara. Tapi ingat loh, yang disuap itu siapa? Wahai netizen. Yang disuap itu adalah komisioner KPU. Penjaga demokrasi, penjaga suara kita. Ya, yang nggak bisa dinilai dengan uang. Dan kalaupun dinilai dengan uang, ya harga demokrasi kan begitu mahal. Pilpres, Pil DPR yang menyuap anggota KPU berarti bisa menghilangkan ribuan bahkan jutaan suara pemilih kan gitu. Itu suaranya Aprilia bisa kemudian mundur ya hilang. Ke Harun Masiku yang hanya berapa ribu. Ya, nah, itu yang pertama Bang. Kemudian yang kedua, artinya selama ini kasus korupsi di KPU tuh lebih banyak pengadaan barang dan jasa loh Bang. Tinta lah, suara lah, artinya ya publik oke lah. Kait korupsinya, korupsi anggaran gitu ya. Tapi ketika korupsinya terkait dengan tupoksi, ya terkait dengan demokrasi, PAW, ya Bang. Yang tadi Abang katakan suara loh, suara rakyat, suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei ya, bukan sekjen bukan Tuhan ya, tapi ini Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Ya, suara rakyat, suara Tuhan. Bukan suara sekjen. Itu bisa disuap supaya untuk aja KPK ada ya untuk menangkap. Ya, artinya akhirnya kita tahu ada teori kriminologi yang mengatakan teori gunung es. Apa yang kelihatan belum tentu tampak. Bagaimana kasus yang lain? Ya kan? Ini aja PAW aja terima suap. Ini kan sangat berbahaya, mencederai. Ya, jangan sampai nanti kemudian kata pemilu curang lah, inilah gitu ya. Jadi sekali lagi kasus Hasto ini receh secara uang, ya hanya nggak nyampe 1 M, tetapi ada hal yang lebih tidak ternilai harganya. Demokrasi di Indonesia dicederai gara-gara uang, sehingga tentu
ya dengan adanya penangkapan KPK, walaupun memang ya seperti onak dan duri ya, roller coaster gitu ya, selalu ada drama-dramanya, tapi pun Hasto pun sekarang sudah jadi terdakwa. Wah, luar biasa nih Mas Yudi. Mas Yudi ini membantu saya untuk membuat resume. Oh gitu. Jadi saya jadi host gantian. Iya, saya mau menyampaikan itu dalam closing nanti, tapi ya nggak apa-apa. Saya pikir memang penonton kita ya kan nggak semua mereka bisa mengerti arah persidangan itu. Memang mereka hanya menyimak, tapi arahnya kemana? Nah, Mas Yudi sudah memberikan paparan tadi, setidaknya ini bagian dari cara pemirsa atau penonton yang menyimak atau concern kepada sidang Hasto dengan penjelasan dan analisa Mas Yudi ini ya kan. Oh begitu, itu akan gitu lah. Ini bagian dari edukasi. Tapi bukan cocoklogi kan? Bukan cocoklogi. Karena fakta. Iya. Terima kasih. Siap Bang. Mas Yudi Purnomo Harahap. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kasus Hasto yang sebelumnya ya kan dianggap sebagai kriminalisasi, politisasi hukum kepada Hasto atau PDIP oleh yang bernama Mulyono. Dulu begitu penjelasannya, ternyata di dalam persidangan yang sudah berjalan beberapa kali tidak bisa diungkapkan dan diyakinkan kepada majelis hakim bahwa ini nggak ada kaitannya, tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi. Ini murni adalah pelanggaran hukum. Jadi dengan demikian ya kan publik menjadi tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Hasto selama ini itu hanya cara untuk membelokkan persoalan kepada hal yang lebih politis, padahal ini kasus hukum. Demikian perbincangan kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.